Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Win. Kali ini saya akan membawakan materi tentang fungsi konsumsi, fungsi tabungan, keseimbangan pendapatan, kemudian nanti pengaruh perubahan pendapatan terhadap konsumsi dan tabungan. Secara teori, pendapatan itu akan digunakan untuk konsumsi ya, untuk C, dan sebagian lagi akan ditabung jika ada sisa, sehingga formulasinya akan menjadi Y sebenarnya adalah C plus S, sehingga C adalah Y min S dan S adalah Y min C. Ini formulasi atau persamaan dasar ya. Kemudian kita lihat di sini bahwa C itu adalah konsumsi, S-nya tabungan, A ini namanya konsumsi otonom, yaitu konsumsi yang mutlak harus dipenuhi ketika pendapatan seseorang itu nol. Loh, kok bisa pendapatannya nggak ada kok konsumsinya ada? Karena konsumsi itu adalah untuk upaya untuk bertahan hidup, jadi ada atau tidak ada pendapatan, konsumsi harus ada, sehingga fungsi konsumsi harus ada A-nya, seperti ini. Oke. Kemudian B-nya di sini adalah MPC, marginal propensity to consume. Artinya adalah MPC itu menunjukkan besarnya perubahan konsumsi kalau pendapatannya mengalami perubahan. Sedangkan nanti kita kenal MPS juga ya. MPS itu besarnya perubahan tabungan kalau pendapatannya berubah sebesar satu satuan, Rp1, $1, dan sebagainya. Kemudian untuk menghitung pendapatan nanti kita bisa gunakan rumus Y sama dengan C. Artinya apabila seluruh pendapatan dihabiskan untuk konsumsi, maka disitulah disebut pendapatan dalam kondisi seimbang. Dalam kondisi itu berarti tabungannya adalah nol, ya kan? Karena seluruh penghasilan habis untuk konsumsi. Kita langsung pada contoh kasus ya. Contoh soal. Ini soal satu nomor tapi seperti kita mengerjakan 5 soal ya, karena ABCD semuanya perlu pengujian. Nah, kita cek dulu yang pertama ya. Fungsi tabungan. Ini kan fungsi konsumsi. Jadi tadi sudah dijelaskan di awal, ini adalah A, sedangkan yang ini adalah MPC. Paling gampang mengingatnya adalah jika ini fungsinya C, maka di depan Y ini namanya adalah MPC. Dan MPC itu ditambah MPS nilainya harus 1. Jadi kalau mau mencari MPC, mencari MPS, maka konsepnya ini. Jadi kalau ini C, ini MPC. Nah, kalau ini S ya, maka di sini harus MPS. Apa benar MPS-nya 0,25? Kita lihat aja. MPS adalah 1 dikurangi MPC. Nah, karena MPC-nya 0,75, maka hasilnya adalah 0,2. Berarti ini benar, ya kan? Ini benar. MPS-nya adalah 0,25. Ingat, karena ini S, ini adalah MPS. Karena ini C, ini adalah MPC. Itu ya. Nah, sekarang kita bahas bagaimana menemukan fungsi S. Kenapa di sini kok minus? Mari kita kupas. Tadi disebutkan bahwa Y adalah C plus S. Berarti S adalah Y min C. C-nya adalah ini. Ya, C-nya adalah ini. Maka kita salin Y min 400 plus 0,75Y. Sekarang kalau kita buka kurungnya, berarti ini minus, ini menjadi minus juga kan? Maka hasilnya menjadi begini. Sekarang kita kumpulkan Y dengan Y. Y-nya masuk sini, Y-nya ini kan Y plus. Ya, Y plus berarti hasilnya menjadi begini. Min 400 plus Y min 0,75Y. Kalau ini kita kurung, maka Y ini kan namanya 1Y saja, maka kita bisa ubah menjadi begini. S adalah min 400 plus 1 min 0,75 kali Y. Kan sama ya, Y kali 1 Y, ya kan. Nah, 1 dikurangi 0,75 berapa? 1 kurangi 0,75 adalah 0,25. Selesai. Berarti jawaban ini adalah benar. Yang dicari adalah yang tidak benar. Berarti ini benar, ya kan. Kita lanjut ya. Yang kedua, keseimbangan pendapatan terjadi ketika konsumsi 1.600. Benarkah? Mari kita. Oh iya, tadi mencari ini paling cepat ya, tidak pakai rumus yang panjang tadi. Paling cepat begini. Mengubah C ke S, simpelnya gini, A-nya ini diganti tanda dari positif menjadi negatif. Ini kan ada minnya ya. Kemudian saya zoom mungkin kalau barangkali ada yang enggak terlalu jelas. Nah, ini jelas ya. Jadi mengubah C ke S, A-nya ini yang 400 diubah menjadi minus 400. MPC diubah menjadi MPS.
Masih ingat ya tadi mengubah MPC menjadi MPS. Konsepnya MPC tambah MPS adalah 1. Berarti MPS adalah 1 dikurangi MPC. Seperti ini. Oke ya. Lanjut yang kedua. Keseimbangan itu dicapai kalau Y-nya sama dengan C atau S-nya adalah 0. Nah, sekarang saya akan coba buktikan dengan ini. Nanti ada cara cepatnya. Y sama dengan C. C-nya adalah ini. Maka hasilnya menjadi Y sama dengan 400 plus 0,75Y. Y dengan Y kita kumpulkan. Jadinya bagaimana? Y min 0,75Y sama dengan 400. 1Y dikurangi ini berapa? 1 dikurangi 0,75. 0,25. Ya, 0,25Y adalah 400. Berapakah Y? Y-nya adalah 400 dibagi 0,25. Hasilnya sekian. Betul ya? Ada cara lain yang lebih cepat? Ada. Rumusnya kita ganti. Nah, bukan Y sama dengan C atau S sama dengan 0, tetapi K kali A, di mana K itu adalah 1 dibagi MPS. MPS-nya kan ini, ya kan? Kita tinggal masukin 1 dibagi 0,25. Berapa digit belakang koma? 2. Berarti ini tambahin 0,2 menjadi 100. 100 bagi 25 berapa? 4. Sudah ketemu. Sehingga Y-nya adalah 4 kali 400, 1600. Ini lebih cepat nih ya daripada yang awal tadi ya. Ini lebih praktis. Berarti jawaban ini juga benar ya. Yang kita cari adalah yang tidak benar. Ini masih benar. Yang ketiga, jadi soal ini satu nomor nanti seperti 5 soal ya. Garis telaten membuktikan pada saat pendapatan 2000 konsumsi sekian dan tabungan sekian. Benar nggak? Kita cek. Kalau pendapatannya 2000, pendapatan kan Y, maka masukkan aja di fungsi sini. 2000 kali ini kan 1500, 1500 tambah ini 1900, benar ya kan? 2000 kali ini kan 500, 500 dikurang ini 100, berarti benar. Ya, benar ya. Berarti ini masih bukan yang kita cari. Yang kita cari yang tidak benar. Kemudian yang berikutnya, ketika pendapatan bertambah, berarti ada delta Y ya. Maka formulasinya seperti ini. Tabungan bertambah 500, kita cek. MPS itu rumusnya kan delta S dibagi delta Y. Nah, sekarang di sini diketahui delta Y-nya 2000. MPS-nya berapa? MPS-nya 0,25. Yang ditanya apa? Delta S. Berapa delta S? Ya delta S berarti ini kali ini kan, kita silang. Jadinya seperti ini. Delta S atau perubahan tabungan adalah MPS kali delta Y. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah ini. Betul kan? Ini betul. Andai saja ditanya berapa perubahan konsumsi, ya sama ini. Ya, tekniknya sama kan? Sekarang mari kita jumlahkan. 1500 tambah 500 kan 2000. Ya, 2000 kan? Karena Y sama dengan C plus S, jadi delta C ditambah delta S ya sama dengan delta Y. Makanya 1500 ditambah 500 ya 2000, balik lagi kan? Sama. Oke, begitu ya. Kita pause dulu. Sekarang yang terakhir, berarti ini kan jawabannya pasti ini. Ya. Nah, bagaimana pembuktiannya? Pembuktiannya sederhana ya, seperti tadi kan. Di sini kan pada saat pendapatan naik 1000, konsumsi bertambah, bener enggak? Delta C kan rumusnya MPC kali delta Y. Nah, ini kali ini berapa? 750 bukan 1150. 1150 itu jika pertanyaannya pada saat pendapatan 1000, bukan naik loh ya. Pada saat pendapatan 1000 baru di sini masuk 750 ditambah 400, hasilnya ini. Karena di sini ada kata-kata naik berarti perubahan, maka konsepnya pakai yang ini. Itu saja menurut saya sudah cukup ya untuk dikembangkan, nyari-nyari bank soal, dicoba-coba sendiri. Ini sudah berapa ini? 5 soal sebenarnya ya, 1 slide saja. Selamat belajar, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa untuk membantu terus channel ini agar terus berkembang. Sampai ketemu di materi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.